Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Saya mengajar di SDN Panceng 01, Kecamatan Sirampo, Kabupaten Brebes. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Brebes. Setiap hari berjuang melalui jalan yang penuh tantangan. Semua saya lalui dengan penuh semangat demi mencerdaskan anak bangsa. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Komarudin, CGP Angkatan 8 di Kabupaten Brebes, Pak. Dan kerja saya yaitu di instansi SDN Igir Panceng 01, Pak. Mohon minta waktunya sebentar, Pak. Yaitu akan wawancara mengenai pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan Bapak Binoto Hari Prasetyo, SPDSD dari Kepala Sekolah SDN Lombong 2 gitu. Oke, saya akan menjawab sebisa saja, semampu saja yang saya tahu, dan berdasarkan pengalaman yang saya dapat di sekolah ini. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak sebagai K3S di Kecamatan Sirampo, ya, Pak? Oh enggak, ya betul, saya K3S. Kita juga perwakilan pengurus KPN juga, ya, termasuk anggota pengurus PGRI. Jadi pengembangan karir, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Nanti saya mau mengikuti jejak Anda, Pak. Mudah-mudahan lebih dari apa yang bisa saya capai. Dan kebetulan saya juga double mas di SD Benda 1. Oh, di Benda 1 yang di pinggir jalan itu ya, Pak? Betul. Luar biasa sekali. Ya. Seperti itulah dilema kehidupan, roda kehidupan. Kadang kita lagi dipercaya, ya harus kita laksanakan sebaik dan sebisa mungkin. Walaupun memang korbannya yaitu waktu dan tenaga, nih, Pak. Ya, itu adalah sebagian dari konsekuensi kita. Kalau kita mengemban amanat, ya harus ada yang perlu dikorbankan, ya. Kalau menurut saya sih bukan korban, ya itu sebagian dari timbal balik saya, ya. Jadi perjalanan, ya. Perjalanan. Jadi yang saya dapatkan justru pengalaman. Tapi memang memimpin ada 3-4 istilahnya lembaga itu kadang cukup merepotkan bagi saya, terutama dalam pengambilan keputusannya. Kebetulan sekali ini wawancara kali ini yaitu tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, betul sekali. Juga dengan orang yang tepat. Iya.
Ya udah kira mulai pertanyaan Betul. yang pertama nih Pak. Oke, monggo. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya. Yang saya lakukan selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu saya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama tentunya konflik nilai moral. Nah, di situ apakah ada konflik nilai moral ya yang terjadi pada kasus tersebut? Misalkan ada seorang guru ya memilih antara melindungi privasi siswa atau melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua yaitu konsekuensi yang signifikan. Apakah pengambilan keputusan itu memiliki konsekuensi yang signifikan? Misalnya, ya, seorang guru harus memilih antara memberi nilai yang tinggi ya, kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau memberi nilai yang rendah kepada siswa tersebut, karena itu nanti akan berdampak kepada siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pihak-pihak yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda. Apakah kasus tersebut melibatkan pihak yang berbeda kepentingan, misalkan seorang guru harus memilih antara permintaan orang tua dengan memenuhi kasus penanganan sekolah, misalkan ya, kadang ada seorang siswa seorang murid yang menghendaki anaknya tetap rambutnya panjang karena alasan yang mungkin tidak masuk akal ya, tapi itu mereka lagi. Tapi di aturan sekolah kan tidak boleh ya, dan itu harus kita pilih. Jika saya menemukan kasus yang memenuhi salah satu kriteria tersebut, maka saya perlu mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Itu yang identifikasi yang saya perlu. Memang membingungkan ya Pak. Betul. Barangkali rambut panjang karena budaya harus panjang, itu kan harus seperti ini. Ya, untuk pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama nilai kebajikan, saya mengambil keputusan dengan sebagai berikut. Yang pertama tentunya berdasarkan nilai-nilai moral ya Pak Komar ya. Keputusan harus diambil didasarkan pada nilai moral yang berlaku di sekolah, seperti kejujuran, keadilan, dan saling menghormati. Kemudian mengedepankan kepentingan semua pihak. Jika kita harus mengambil keputusan, jangan mementingkan satu pihak saja, tapi semua pihak yang terlibat, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Terus dalam pengambilan keputusan itu dilakukan musyawarah. Ya, jadi kita harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan tersebut dengan melibatkan pihak yang terkait. Nah, untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya melakukan langkah-langkah yang jelas. Yang pertama, mendiskusikan kasus tersebut dengan berbagai pihak yang terkait. Nah, saya akan mendiskusikan kasus tersebut seperti siswa, guru, orang tua, komite. Nah, untuk mendapatkan masukan yang perspektif yang berbeda. Jadi masukan dari berbagai pihak itu sangat penting buat saya untuk menilai kasus tersebut masuk yang mana. Kemudian menimbang ya, setelah kita mendiskusikan, menimbang berbagai faktor yang relevan. Saya akan menimbang faktor yang relevan seperti nilai moral yang terlibat, konsekuensinya, dan setiap pilihan tersebut. Dan
kepentingan semua pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya setelah menimbang, kita tentunya membuat keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan yang matang. Nah, keputusan yang terbaik berdasarkan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat. Itu Mas Tomang, itu yang bisa saya ambil ya. Jadi keputusan itu harus berdasarkan musyawarah dulu ya Pak. Betul. Dan mungkin musyawarah juga harus ditimbang dulu keputusan tersebut gitu. Betul, tidak mungkin saya mengambil keputusan Secara sepihak gitu ya. dengan apa keinginan saya saja. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya Mas Tomang, langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan keputusan tersebut, yang pertama yaitu mengumpulkan informasi. Informasi itu informasi yang relevan ya tentang kasus tersebut, seperti fakta-faktanya bagaimana ya, pendapat dari berbagai pihak dan peraturan atau kebijakan yang berlaku itu perlu menjadi pertimbangan dan informasi. Yang kedua, kemudian saya menganalisis tersebut. Saya menganalisis berdasarkan informasi yang ada ya, yang telah dikumpulkan untuk memahami kasus tersebut. Yang setelah membuat analisis, saya melakukan pertimbangan ya, mempertimbangkan faktor yang relevan itu seperti apa, moral yang terlibat, konsekuensinya dari ya, pilihan dan kepentingan dari pihak terkait. Nah, kemudian setelah langkah tersebut, saya baru membuat keputusan, yaitu yang terbaik berdasarkan tadi ya pertimbangan yang sudah matang itu. Dan yang terakhir, langkah yang saya lakukan yaitu mengimplementasikan keputusan tersebut agar keputusan tersebut bisa diterima dan memantau hasilnya. Itu langkah yang saya lakukan. Jadi bukan sampai cuma keputusan, tapi juga sampai implementasi dari tersebut. Dan kita harus tahu keputusan itu bisa dilaksanakan baik atau tidak. Jadi dari fakta, kemudian dari fakta sudah terkumpul, terus dilakukan pengujian lah ya Pak, kemudian diaplikasikan ya. Luar biasa Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus itu yaitu yang pertama itu mendapat masukan dari orang lain. Saya sering mendiskusikan kasus-kasus dilema etika dengan orang lain yang saya percayai seperti Pak Jawa, keluarga dan mentor, untuk mendengarkan perspektif orang lain yang membantu saya untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan bisa membuat keputusan yang baik. Kemudian melakukan riset. Saya riset tentang etika dan moralitas untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak terhadap pasangan yang saya cari dan memahami saya nilai-nilai moral yang relevan dan konsekuensi dari siap pilihan hukum, dan kemudian membuat keputusan yang terinformasi. Saya berusaha membuat keputusan yang terinformasi dan melibatkan semua faktor yang relevan itu. Berarti saya mau meluangkan waktu untuk mengumpulkan informasi dan membuat keputusan yang saya percayai adalah yang terbaik. Jadi sistem kolaborasi aktif gitu ya. Teman dari teman-teman itu tetap ada lah untuk karena sudut pandang orang kan Beda ya, beda. Menurut saya seperti ini kita harus kita kumpulkan. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
Tentunya setiap pengambilan keputusan itu ada tantangannya, sebenarnya beberapa tantangan yang saya temui dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah kompleksitas masalah. Pada kasus dari dilema etika itu seringkali masalah itu sangat kompleks dan tidak dapat mendapatkan jawaban yang mudah. Ini bisa membuat sulit saya untuk mengambil keputusan yang tepat. Semakin kompleks maka tentunya semakin banyak pertimbangan yang harus saya lakukan ya. Kemudian ada juga faktor dari luar, yaitu tekanan dari berbagai pihak. Seringkali ada tekanan berbagai pihak untuk membuat keputusan karena adanya berbagai kepentingan tersebut ya. Dan ini juga saya sulit untuk tetap teguh pada nilai-nilai moral yang ada. Kemudian tantangan yang seringkali saya hadapi adalah ketidakpastian hasil ya. Keputusan yang dibuat dalam kasus-kasus dilema etika itu seringkali memiliki konsekuensi yang tidak pasti ya. Dan ini membuat sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi nanti. Akhirnya itu Mas Komar. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Selama ini saya tidak pernah menjadwalkan penyelesaian suatu kasus Pak Komar. Jadi selagi kasus itu muncul, saat itu juga saya berkomunikasi dengan teman-teman untuk mencarikan solusinya. Dan kemudian kalau kasus tersebut lebih dari satu, saya menentukan skala prioritas. Ya, kasus dilema etika mana yang menurut saya harus diselesaikan segera mungkin. Nah, maka akan segera saya tangani bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam masalah tersebut. Jadi selama ini saya tidak menjadwalkan kapan saya harus menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Jadi ketika ada kasus, sebisa mungkin kasus itu harus diselesaikan secepatnya, gitu Pak Komar. Tanpa menjadwalkan nanti atau nanti lagi itu. Iya, nanti malah tambah bertumpuk-tumpuk kasusnya. Kasus itu kan harus diselesaikan secepat mungkin. Ya, untuk selanjutnya nih Pak, ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Untuk faktor yang mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut adalah saya berkolaborasi, maaf Pak Komar tadi ya. Saya boleh minum dulu Pak? Oh, boleh ya. Saya lanjutkan ya Pak Komar. Tadi alhamdulillah saya tadi agak kesulitan. Mungkin kebanyakan jabatannya dia. Salah satu bentuk mungkin tadi ada yang merasa saya karena jabatan saya kan cukup banyak. Iya. Pak Luhut ya. Iya betul. Ya saya terima saja dengan senang hati Pak. Itu adalah amanat buat saya. Dan tolong jangan tiru saya dulu Pak. Saya masih senang menjabat ya. Siapa? Kalau minta kan saya sampai di mana ya Pak Komar? Saya ulangi Pak. Oh enggak, saya bilang untuk tanyanya yaitu ada seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Oh ya, tentunya ada yang membantu saya ya Pak Komar dan membantu saya dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang saya lakukan yaitu saya berkolaborasi dengan semua pihak yang
terlibat. Nah, dengan kolaborasi tersebut kan saya memperoleh informasi yang semakin akurat tentang masalah tersebut. Kemudian juga jalinan komunikasi yang baik, intensif dengan semua warga sekolah, ya. Sehingga semua warga itu bisa peduli dengan masalah tersebut, ya. Kemudian selain itu juga memiliki kompetensi dan teori tentang pengambilan keputusan yang memiliki dampak yang baik untuk semua pihak. Jadi kalau saya dan teman-teman tidak memiliki kompetensi tentang pengambilan keputusan tersebut, tentunya kita akan mengambil keputusan yang salah dan dampaknya itu akan dibuat yang buruk-buruk bagi terhadap kepentingan yang dijalankan. Ini ya akan banyak keraguan ya. Iya, yang terpenting itu adalah kolaborasi dan komunikasi dengan pihak yang Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dalam etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil ya Pak Komar, kebetulan di sini peran saya sebagai kepala sekolah ya, dan juga sebagai K3S, jadi banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil, yaitu bahwa seorang pemimpin itu bila telah kompeten dalam pengambilan keputusan, maka akan memiliki kebijaksanaan yang tepat, ya. Menyelesaikan kasus dilema etika yang akan membawa kebaikan bagi semua pihak yang terkait dalam masalah dilema etika ini, Pak Komar, ya. Nah, kemudian langkah yang tepat dengan memikirkan paradigma yang terjadi, itu pembelajaran yang bisa saya peroleh, ya, prinsip ya juga yang digunakan dan pemikiran yang tepat, sehingga diperoleh keputusan yang berkualitas dan membawa kebaikan bagi semuanya. Jadi keputusan tersebut bukan cuma membawa dampak baik ya kepada semua, juga keputusan itu bagaimana mendapatkan keputusan yang berkualitas. Kira itu yang bisa saya peroleh dari pelajaran selama saya menjadi seorang pemimpin. Terima kasih banyak Pak Winoto, karena sungguh luar biasa sekali menjadi seorang pemimpin, dan pantas saja Bapak terpilih menjadi K3S, menjadi Kuaran ya Pak, PGRI juga, terus KPN, pengurus KPN ya, itu karena memang dari segi tadi pematerian penyampaiannya itu luar biasa Pak dalam pengambilan keputusannya. Ini sebagai pembelajaran buat saya ke depan Pak, saya akan menjadi pemimpin yang seperti jenengan. Ya, insya Allah semua itu berdasarkan didapat dari pengalaman ya Bang. Jadi bahwa saya bisa mengambil keputusan tersebut yang baik, yang berkualitas tersebut tidak serta-merta bisa dengan waktu yang singkat. Itu tentunya ada proses di situ, belajar dan belajar lagi, itu yang paling penting. Jadi setiap jangan ragu mengambil keputusan ya. Apabila itu sudah kita ambil salah, kita bisa memperbaikinya dengan kedepannya ya, sehingga keputusan yang lalu bisa kita jadikan pelajaran buat kita semua gitu. Selamat, mudah-mudahan dengan bisa mengikuti jejak saya ya. Jadi tolong. Terima kasih Pak, sekian dari saya, terima kasih banyak atas ilmunya saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Komar, sukses selalu, amin. Jangan lupa ya nanti ketika saya sudah selesai